Baik, bismillahirrahmanirrahim. Linuwasil dirasatana fi usulil fiqh min kitabi syarhul usul min ilmil usul. Nah, sekarang kita masuk halaman 664, masih di pembahasan al-mufti wal mustafti. Selesai kita dari pembahasan tentang al-mufti, syurutul jawaz dan syurutul al-wujub. Sekarang kita masuk ke ma yalzam al-mustafti au naqul syurutu al-mustafti. Sekarang kita melihat dari sisi orang yang bertanya. Nah, di pertemuan sebelumnya itu dari sisi orang yang ditanya. Sekarang dari sisi orang yang bertanya. Ternyata orang yang bertanya pun ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Ya, dikatakan di sini mayalzamul mustafti, yalzamul mustafti umurun. Al-awwal an yurida bistifta'ihi al-haqqa wal 'amala bihi la tatabbu'a ar-rukhasi. Yang pertama, masalah niat dari orang yang bertanya. Kita kalau bertanya, kita harus punya niat untuk mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut, bukan untuk mencari-cari keringanan. Itu yang pertama. Wa ma'azzu hadzal qasda 'inda katsirin minal mustaftin la 'inda aktsarihim. Yujad katsir minan nas la yuridu bistifta'ihi al-haqqa wal 'amala bihi. Dan ini adalah niat yang paling mulia, ya. Ini adalah niat yang paling bagus dalam meminta fatwa, ya, dalam bertanya kepada seorang ulama. Ya, ini menurut mayoritas orang yang bertanya. Akan tetapi ada banyak juga orang lain yang bertanya tujuannya adalah selain itu. Baik. Wa inna ma yuridu ma yanha anhu min dzalik katatabu'ir rukhas wa ma asbaha dzalika wa hadza haram. Wal wajibu 'alal mustafti an yakuna kal maridit talib lisyifa. Ya. Jadi yang wajib bagi orang yang bertanya itu adalah dia itu harus memposisikan dirinya sebagaimana orang yang sakit atau lisyifa, yang sedang mencari obat. Orang yang sakit sedang mencari obat. Kalau dia sudah tahu obatnya, sudah dikasih obatnya, maka tinggal dia minum. Ya, bukan malah membenturkannya dengan obat-obat yang lain misalkan. Fahadalah ya juz. Baik. Ya, yuqsadu bidzalika al-wusul ila al-haqqi wal 'amali bihi la tatabbu ar-rukhas al-mawjud inda katsirin minan nas. Wa tajidu ba'dhan nas idza istafta 'aliman yathiqu biqaulihi. Ya, ada sebagian orang setelah meminta fatwa kepada seorang yang alim, yathiqu biqaulihi, dia percaya perkataannya tersebut, wa yara annahu aqrabu ila as-shawabi min ghairihi, dan dia menganggap perkataan itu adalah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Walakin fil fatwa syiddatun tukhalifu hawa. Nah, tapi dalam fatwa ulama tersebut ternyata ada syiddah yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Maka dia mengatakan ad-dinu yusrun wal khilafu rahmah wa yadhhabu ila akhar. Nah, jawaban dari ulama itu benar, tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, dia mengatakan agama itu adalah mudah dan perselisihan itu adalah rahmat. Ya, dia terlalu menonjolkan dua sisi ini. Akhirnya apa? Dia pergi kepada ulama yang lain. Fa in aftahu bima aftahu bihi al-awwal a'adal karrah. Ya. Kalau ulama yang kedua berfatwa sama seperti ulama pertama, a'adal karrah, di mana ya, dia akan mengulang lagi. Al-karrah di mana raja'ah, yang kembali, dia akan mengulang lagi bertanya kepada ulama-ulama yang lain. Wa hakadha hatta yasila ila syakhsin yuftihi bima yuridu. Begitu terus sampai dia ketemu fatwa yang cocok dengan hawa nafsunya dia. Fa yaqulu hadha huwal haqq. Barulah kemudian dia mengatakan ini yang benar, li'anna ad-dina yusrun, agama itu mudah, wa mukhalafatu ghairihi lahu la tadur, dan karena agama itu mudah berarti perselisihan itu pun adalah sesuatu yang bisa ditolerir, begitu. Li'anna al-khilaf rahmah. Walihada tajidul mutatabbi'ina lirrukhasi ya'khuduna biqaulil alim al-fulani fima yuwafiqu ahwa'ahum wa la ya'khuduna bihi fima yukhalifu ahwa'ahum. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya diambil, tidak sesuai ditinggalkan. Fatajiduhu yasiku bihadzal alim wa yakhudhu biqauli. Ya, dia percaya kepada ulama yang ini, ya, diambil perkataannya. Fa idza aftahu bima yukhalifu hawa, tapi karena dia menyelisihi, dia mengatakan hada syadid, hada mutasyaddid. Ya. Jadi bedakan antara ulama yang mutasyaddid sama ulama yang kokoh atas kebenaran. Beda ya. Nah, jadi di zaman sekarang orang yang kokoh itu pun dikatakan mutasyaddid. Yang patokan yang mutasyaddid adalah kepada hawa nafsunya dia. Ya.
Baik. Aqulu inna hadha tiraza minan nas lam yattabi'il huda. Orang model seperti ini, ya, orang-orang model seperti ini lam yattabi'il huda, tidak mengikuti petunjuk. At-tiraz itu model, ya. Bal yattabi'ul hawa wa yal'abu bidinillah. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan memainkan agama Allah. Waqad qala ahlul ilmi inna man istafta 'aliman multaziban bima yufti bih kana haraman 'alaihi an yas'ala an dzalika ghayrahu fi tilkal qadiyatil muayyanah. Ya, bahkan ada ijma di kalangan ulama bahwasanya barang siapa yang meminta fatwa kepada seorang ulama tertentu, ya, multaziman bima yufti bihi, dan memang ulama yang faqih, yang alim, yang memenuhi syarat-syarat mufti, maka haram hukumnya kita bertanya kepada ulama yang lain tentang permasalahan yang sama. Ya, wa haka ba'duhum dzalika ijma'an. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini ijma' ini. Gitu. Wa dzalika li anna hadzal rajula idza sa'ala hadzal 'alim al-multazima bi fatwah faqad ja'ala fatwahu hiya syari'atullah. Fa idza 'adila an qawlihi ila qawli 'alimin akhar fa ka'annahu la yuridu ittiba'al huda, innama yuridu ittiba'al hawa. Kenapa para ulama mengatakan sampai ini ijma'? Sampai haram meminta atau bertanya kepada ulama yang lain pertanyaan yang sama, karena ya, ulama yang pertama ini sudah menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hukum dari Allah, dan antum pindah kepada ulama yang lain, berarti seolah-olah antum menolak syariat Allah di sini. Ya, jadi antum menolak syariat Allah, memilih untuk mengikuti hawa nafsu, dan ini tentu adalah suatu dosa besar. Ya. Waqad nassa ahlul ilmi ala anna man tatabba'a ar-rukhasa faqad fasaqa. Barang siapa yang mencari-cari rukhsah, maka dia telah melakukan perbuatan fasik. Ya, ini sebelumnya man ta'annata faqad tazandaqa. Ya. Ay kharaja min tawril adalah ila tawril fisq. Bal abbara ba'duhum bil ibarati taliyah. Man tatabba'a ar-rukhasa faqad tazandaqa ay sara zindiqan li'annahu la ya'budullaha bihudahu bal bihawa. Baik. Wa ifhamil mufti. Ada orang-orang yang bertanya tujuannya untuk ifhamil mufti. Wa ba'dun nas yasaftil 'alima wa la yuridu an ya'rifal haqqa wa la yuridu an ya'mala bi fatwah walakin yuridu ifhamahu wa idhara ajzi amaman nas. Ifham itu artinya membuat kesal, mungkin untuk menampakkan kelemahan, itu namanya ifham, ya. Wa hadha aidan yaqa'u katsiran. Walakin al-insan al-aqil la yahummuhu an yaqul lima la ya'lam inni la a'lam fa innahu salimun ghanimun. Ya. Jadi dia bertanya untuk cari kesalahan, ya, sebagaimana sudah kita bahas di syarat syarat wajibnya fatwa itu, ya. Bahwasanya tidak boleh kita berfatwa atau meminta fatwa kepada orang dengan tujuan untuk mencari kesalahannya. Paham, ya? Baik. Ini maksudnya dari ifhamul mufti. Ya, untuk merendahkan, cari kesalahan sebagainya. Akan tetapi ulama yang paham di sini, ya, dia tidak masalah mengatakan la a'lam, ya, wallahu a'lam, ya, tidak masalah, karena ya justru dengan itu akan lebih naik derajatnya. Kalau logika manusia awam, orang yang mengatakan saya tidak tahu, itu adalah orang yang bodoh, ya. Tapi kalau orang yang berilmu, dia orang yang berani mengatakan saya tidak tahu, itulah sebenarnya orang yang berilmu. Ya, fa innahu salimun ghanimun. Orang seperti itu adalah orang yang selamat, orang yang ghanim, orang yang beruntung. Wal khatar wad dararu ala man yufti fi kulli syai'. Dan yang paling bahaya itu justru kalau ada ustaz dia berfatwa dalam segala masalah. Itu yang bahaya itu. Antum tanya ini dijawab, antum tanya itu dijawab. Ya. Ya, meskipun dia banyak ilmunya, ya. Orang yang banyak ilmunya justru akan lebih berhati-hati dalam berfatwa, sedikit mengeluarkan fatwa begitu. Ya, Imam Ahmad aja ditanya 60 pertanyaan, beliau jawab cuma beberapa biji aja. Ya. Walihada yuqal man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Man kathura saktuhu, ya, kathura kadbuhu. Ya. Barang siapa yang banyak ngomong akan banyak salahnya. Ya, barang siapa yang banyak salahnya akan banyak bohongnya. Hadza huwa alladhi yukhsha alaih. Ya, yang seperti ini yang kita khawatirkan. Wa ghairu dzalika minal maqasid sayyi'ah, atau tujuan-tujuan yang lain, tujuan-tujuan yang apa namanya, yang buruk tentunya. Baik. Jadi tidak boleh seorang mustafti itu memiliki tujuan-tujuan yang buruk seperti tadi. Kadzalika la yuridu bil istifta ghairu dzalika minal maqasid sayyi'ah, mithlu an yurida bil istifta ma'rifata
ma'rifatan hal yaghlibu khasmahu aw la. Lihada kana katsir minal muftin idza alima anna fil mas'alati khisaman imtana 'anil fatwa wa qala yahkumu bainakumul qadi. Ya, ada orang yang berfatwa, ada orang yang bertanya dengan tujuan biar punya bahan untuk membantah lawannya. Apa maksudnya ya? Jadi dia ambil perkataan ulama digunakan sebagai senjata untuk membantah perkataan ulama yang lain atau membantah perkataan lawannya dia sama orang awam. Ya. Makanya banyak dari para ulama yang berfatwa, mereka kalau tahu dalam masalah itu ada permasalahan yang banyak pertentangan di situ, maka mereka lebih memilih tidak berfatwa di situ. Ya, lebih memilih tidak berfatwa. Ya. Baik. Misalkan Anda tahu antum sedang ada perselisihan masalah harta dengan keluarga antum, dan antum bertanya kepada Anda tentang suatu masalah tersebut. Anda tahu antum sedang dalam kasus seperti itu, maka Anda lebih memilih untuk tidak berfatwa di situ. Kenapa? Karena nanti jawaban Anda akan antum pakai untuk membantah orang-orang yang ada atau orang-orang yang bertentangan dengan pendapat antum. Ya, dan itu tentu tidak boleh. Ya. Baik. Lantas bagaimana caranya? Ya, caranya adalah antum harus datang berdua dengan lawan antum. Nah, itu cara yang benar. Datangi qadi, jangan datangi pemberi fatwa. Beda antara qadi sama mufti ya. Ya. Kalau mufti, antum tujuannya mendapatkan ilmu. Entah mau antum apakan ilmu tadi. Ya. Tapi kalau qadi, ya, itu dia yang antum dapatkan adalah hukum, kepastian. Ya, maka wajib antum taat. Kalau mufti nggak wajib antum taat. Boleh antum mengapakan perkataan dia. Ya, kembali kepada antum. Nah, tapi kalau qadi wajib antum ikuti keputusannya. Fabadun nas yati ila syakhsin yastaftihi wa ka'annal mas'alah mujarrad mas'alah ilmiyah ghairu waqi'iyah. Masalah yang ilmiah yang tidak terjadi begitu. Wala yadhkur al-qadi 'ala al-wajhil waqi'. Ya, dan dia menyebutkan pertanyaannya itu ya dari sisi permasalahan tersebut tidak terjadi begitu. Fa yakhudhu min kalamil mufti ma yahtaju bihi 'ala al-qadi fi ma law hakama bi khilafi qawli al-mufti. Fa idza dhahaba huwa wa khasmuhu ila al-qadi wa hakama al-qadi bi khilafi ma qala al-mufti, ja'a hadha al-mustafti wa qala al-qadi hal anta a'lamu min fulan. Nah, ini banyak kejadian ini, dibenturkan antara qadi sama mufti. Ya. Ya. Ketika qadi memutuskan tidak sesuai dengan perkataan mufti, dia mengatakan, wahai qadi, kamu lebih berilmu daripada mufti. Ya, begitu. Nah, ini tentu tidak boleh. Fulan yaqulu kadza wa kadza. Fa yaqul hakim fi haraj ma'al ilmi bi anna al-ghalib anna al-khasma la yaqulu al-haq wa qad yakunu 'inda al-qadi min al-ilmi bil waqi' ma laysa 'inda al-mufti. Jadi keistimewaan masing-masing antara qadi dan mufti itu berbeda-beda. Ya. Dari sisi keilmuan, mufti yang jauh lebih berilmu. Ya. Nah, tapi dari sisi pemahaman terhadap waqi', terhadap kasus yang terjadi di lingkungannya dia, qadi yang lebih paham. Gitu ya. Itulah kenapa qadi ya atau mufti itu sering saling berdiskusi tentang satu masalah. Ya. Mufti berdiskusi dengan qadi pengen tahu tentang aktualnya seperti apa, permasalahan tersebut terjadi di masyarakat seperti apa. Qadi berdiskusi dengan mufti untuk mencari ilmunya, dalil-dalilnya begitu. Ya. Nah, baik. Waqad yakunu indal qadi min al-ilmi bil waqi' ma laysa indal mufti bina'an 'ala ma warada min aqwal al-khasmi wal qara'in wal ahwal. Itulah kenapa qadi itu ya, sebelum dia ditugaskan di suatu daerah, dia diwajibkan untuk mempelajari dulu daerah tersebut. Ya. Jadi ada masa percobaannya gitu ya. Masa percobaan, dan dia harus tinggal lama di situ. Pada zamannya di Daulah Abbasiyah dulu ya, diwajibkan qadi itu dari penduduk setempat. Ya, nggak boleh dari orang luar. Karena dia yang paling paham dengan daerahnya. Ya. Ahlu Makkah a'lamu bi syi'abiha. Bal inna ba'dhan nas wal iyad billah yuqallibul mas'alata fa yaqul masalan ana as'aluk fa in kana al-haqqu alayya sallamtuhu al-haqq wala alji'u khasmi lil muhakamah wa huwa fil haqiqah 'ala ad-diddi masalan lidzalika lakin yuridu an yastaghbi al-mufti hatta ya'rifa ma indah. Ini tujuan yang awal maqasid as-sayya' indan nasi katsira. Baik, kemudian apa yang harus dipahami oleh seorang mustafti yang kedua adalah alla yastaftiya illa man ya'lama aw yaghliba 'ala dhanni annahu ahlun lil fatwa. Seorang yang meminta fatwa itu hendaknya tidaklah dia bertanya kecuali kepada orang yang dia anggap berilmu.
atau orang yang yang beneran berilmu. Ingat, orang yang dianggap berilmu sama orang yang beneran berilmu itu beda. Jadi orang yang beneran berilmu itu memang wajib kita bertanya kepada dia. Orang yang dianggap berilmu itu maksudnya ghalibuz dzan. Ya, paham ya? Ghalabatuz dzan. Kita berhusnuzon dari apa yang tampak dia adalah seorang yang berilmu. Karena untuk mengetahui orang itu beneran berilmu apa tidak kan butuh waktu yang lama, butuh interaksi yang intens untuk bisa mengetahuinya. Baik. Wa hadza wajib. Fala yajuzu an yastafiya illa man yu'lam aw yughlabu ala dhannihi annahu ahlul fatwa li'anna hadha din wa la yajuzu lil insan an yuqallida dinahu ara'a ar-rijal aw an yuqallida dinahu man la yu'lam an. Jadi tidak boleh kita sembarangan, karena ini masalah agama, ini nggak boleh sembarangan kita mengikuti pendapat orang. Walau ja'aka rajulun kabirul hamah tawilul imamah kasul lihyah wasi'ul akmam wasi'ut thiyab tawilul miswak wajadtahu jalisan fil masjid fa hadha haluhu taqtadi annahu ahlun lil fatwa. Ada orang yang kabirul hamah, badannya tegak, kemudian imamah, pakai imamah, kemudian jenggotnya lebat, kemudian kerah kerah lengan bajunya lebar, bajunya baju lebar gitu ya, bukan baju yang sempit begitu. Kemudian tawilul miswak, dia bawa alat siwak, pokoknya tampilannya berjubah dan sebagainya. Itu tampilan orang ahlul fatwa begitu. Lakin qad la yakunu ahlul fatwa. Kalau melihat dari penampilan saja bisa jadi dia orang yang berilmu. Qad yakunu apa dibaca di situ? Mutamasyikhan, ya. Qad yakunu mutamasyikhan itu orang-orang yang berpenampilan seperti syekh gitu, tapi bukan syekh. Rubbama idda'al wilayah wa laysa bi syekh. Atau dia ngaku-ngaku wali padahal dia bukan wali. Fakasir minan nas yakhda'unal 'amah. Maka banyak orang hanya dengan modal penampilan bisa menipu orang. Fatajiduhu ya'ti bi surati syekh ala akmali hay'ah fa yaktarun nasu bihi. Dia datang dengan penampilan seorang syekh, dengan penampilan yang sempurna, kemudian orang-orang pun tertipu. Wa inna ma tariqul ilmi aw ghalabatu dhanni bi anna hadha ahlun lil fatwa antara an-nasa haulahu yasatunahu yas'aluna. Cara tahunya bagaimana? Kita lihat orang-orang meminta fatwa kepada dia apa tidak. Kalau kita lihat ada seorang yang penampilannya compang-camping, tidak ada penampilan orang ahlul fatwa, tapi banyak orang meminta fatwa dari dia, banyak orang yang berkumpul mendengarkan perkataannya, maka kita menghukuminya ala ghalabati dzan, dia adalah seorang ahlul fatwa. Wa idza ra'aitan nas yahawlahu yasatuna wa yasalunahu fa hadha yaghlabu ala dzan annahu ahlun lil fatwa. Wa ma'a dzalika fajibu 'alal insan an yata'anna. Tapi tetap kita kedepankan sikap hati-hati. Wa idza kana la ya'rifu anna hadha ahlun lil fatwa illa bi hadhihi at-tariq falyaj'al istifta'ahu iyyahu bi manzilati aklil maita, yakni lid darurah. Maka kalau tidak ada jalan lain untuk mengetahui seseorang itu ahlun lil fatwa apa tidak selain dengan melihat apakah dia dikerubungi sama orang lain apa tidak, maka caranya di sini adalah kita analogikan sebagaimana hukum memakan bangkai. Hukum memakan daging bangkai itu hanya diperbolehkan ketika darurat. Berarti kita hanya minta fatwa kepada orang-orang seperti tadi dalam kondisi darurat saja. Tapi kalau kondisinya tidak sedang darurat, maka wajib kita berhati-hati di situ untuk melihat siapa yang akan kita mintai fatwa. Yani idza lam yajid fi hadzal babi khairan minhu wa yakunu nawiyan biqalbihi annahu idan taha ila syakhsin ya'rifu tamaman yasiqu bi istaftahu hatta yakunu dakhilan fi qoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Tetap kita praktekkan firman Allah fattaqullaha mastata'tum di situ. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi intinya ada usaha dulu, usaha untuk mencari tahu siapa ahlun lil fatwa. Qaluhu wa yanbaghi an yakhtara awthaqal muftin ilman wa wara'an. Wajib kita memilih orang yang paling siqah ilmu dan sikap wara'nya. Ilmu saja tidak cukup, tapi juga harus punya sikap wara'. Yanbaghi an yakhtara afdalal muftin ilman wa wara'an li'anna al-fatwa tahtaju ila hadainil amrayn al-ilmu wal wara'. Wa dzalika anna al-ulama'a thalathatu aqsam. Ulama itu ada 3 golongan. Alimu ummah wa alimu daulah wa alimu millah. Alimul millah walladhi yattabi'u ma dallat al-millatul islamiyyatu alaihi sawa'un wafaqal hukamu aral am aw la.
Alimul millah ini yang agung, yaitu yang mengikuti apa yang ditunjukkan oleh millatul Islam, agama Islam maksudnya. Entah apapun yang dikatakan oleh Al-Quran maupun Sunnah, apapun yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah itu yang dia ikuti, meskipun bertentangan dengan pendapat para hakim atau pendapat para orang-orang awam. Wa alimud daulah, ada juga alimud daulah, alladzi yanzuru hawa ad-daulah, hawa ad-daulah, wa madza turi. Ya. Dia mengikuti pendapat pemerintah, ya. Apapun yang diinginkan oleh pemerintah, dia akan berfatwa sesuai dengan keinginan pemerintah. Wa hadza katsir. Yaqulu ana bisita'ati an alwi anaqal adillah. Yaqulu lidaulah madza tarain. Yaqulu ana ara anna riba al-istismari alladhi yarfa'u iqtisad al-bilad darurah. Ya. Ya. Ulama-ulama model seperti ini, ulama-ulama negara istilahnya, ya, dia berfatwa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang diinginkan oleh negara, pemerintahan maksudnya. Nah, jadi misalkan dalam masalah riba istismari, ya, riba, ya, dalam konteks pemerintahan, ya, dia kalau riba tersebut misalkan masalah di perbankan, ya, dia menghalalkan adanya perbankan itu karena bisa mengangkat perekonomian negara. Dia mengatakan riba dalam kondisi seperti ini riba darurah katanya, jadi diperbolehkan. Nah, ini ulama daulah. Qala nusaddiru fatwa bi anna riba naw'an istismari wa istiglali, amal istiglali fa haram li annahu dhulm wa amal istismari fa jaiz bal wajib li annahu yarfa'u ittisadal bilad. Maka akhirnya dia mengeluarkan fatwa mengatakan riba itu ada dua, istismari, istiglali. Istismari itu artinya riba yang efeknya positif, maksudnya duitnya nambah di anggapan manusia tentu, ya, maksudnya untung kedua belah pihak di situ. Adapun istiglali itu untung hanya satu pihak, ya, yang memberikan riba saja. Ya, ini bank kepada nasabahnya istiglali ini, ya, karena hanya nasabah saja yang dirugikan. Ya, adapun istiglali katanya haram, adapun istismari boleh katanya, bal wajib, ya, karena itu akan mengangkat perekonomian negara, dan kalau perekonomian negara terangkat maka ada maslahat di situ. Ya, sama kayak di kasus di Jakarta, perjudian itu, ya, perjudian dihalalkan karena apa? Karena pajaknya besar. Ya, pajaknya besar dan itu bisa menambah APBD kan, ya, bisa menambah APBD, jadi banyak, ya, akan mengangkat perekonomian intinya di situ, ya. Baik. Jadi kata ulama-ulama daulah, idzan huwa jaiz li anna ad-din al-islami mabniun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid wa riba hurrima li annahu dzulm. Jadi mereka melihat illah riba itu apa? Illah riba itu adalah karena dia adalah suatu kezaliman. Jadi kalau tidak ada kezaliman di dalamnya diperbolehkan. Nah, itu anggapan mereka. Ya. Baik. Ya, liqaulihi ta'ala fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa riba al-istithmari masla wa laysa fihi dhulm li anna al-ma'khudha minhu ar-riba yadfa'u ar-riba bisuhulah li annahu yastathmiru ma akhadha min al-mal wa rubbama yaksibu aktsara mimma yukhadhu minhu fa nasammi hadha 'alimud daulah. Ini namanya alimud daulah. Walamma zaharat al-ishtirakiyah fil biladil arabiyyah dhahaba ba'dul ulama daulah ila istinbat al-ishtirakiyah min al-Qur'an wa qalu antum taquluna inna al-ishtirakiyah haram li'annakum jahalatun la ta'rifun. Alam taraw ila qawlihi ta'ala daraballahu lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa. At-ta'ibu wal la'ibu sawa fa antum fihi sawa fa qalu hadhihi dalilun 'ala al-ishtirakiyah wan nasu syuraka'u fi thalatha al-ma'u wal kala'u wan nar. Idzan sabatat al-ishtirakiyah. Al-ishtirakiyah itu bahasa kita itu perseroan, ya. Wa hum ya'tuna bi asya' tahrifan lil kalim an mawadi'i, ya. Mereka mendatangkan pendapat-pendapat yang, ya, apa namanya, tahrif di situ, ya. Wa alimul ummah walladzi idza qila lahu haram qala an-nas waqi'una fi hadha fasahilu 'alan nas. Ya, orang alim yang ketiga adalah alimul ummah. Nah, itu orang yang, ya, jika dikatakan ini haram, kemudian orang-orang mengatakan tapi banyak yang melakukan, akhirnya dihalalkan, gitu. Ada maksudnya, ya. Musik misalkan, ya. Dia berpendapat awalnya haram, tapi ketika orang-orang protes, ya, orang-orang protes mengatakan, ya, bagaimana musik haram, ya, tapi kan digunakan untuk dakwah juga, begini, akhirnya dia mengatakan fasahilu 'alan nas, maka musik yang liriknya bagus-bagus maka itu diperbolehkan. Nah, yang seperti ini namanya alimul ummah. Al-an aktsarun nas yabuhum tahta al-ka'bain.
tasa'uba an tanqula an-nas wa taqul la yajuz lil insan an yanzila thawbahu an asfala min al-ka'bayn hadha sa'b khafifu 'ala an-nas fa kullu an-nas waqi'una fi hadha wa yaqul hadha halal li'annaka lam tasna'hu khuyala. Ya, ini kan adalah masalah ya, isbal ya. Jadi karena orang sekarang banyak yang isbal, akhirnya dia berfatwa mengatakan tidak masalah isbal, yang penting tidak sombong, karena yang dilarang itu adalah yang sombong. Ini ulama ummah namanya ya. Panusami hada alimu ummah ayanduru mal ummah alaihi wa yahkumu bima yuwafiqul hawa. Yang seperti ini dia melihat kondisi dulu baru menghukumi. Jadi dijadikan Al-Qur'an itu sebagai pengikut, bukan yang diikuti gitu ya. Ya, yang ini ulama-ulama model begini nih biasanya fleksibel pendapatnya. Hari ini dimengatakan A, besok B, tergantung kepada kondisi. Ya, tidak ada kekokohan dalam pendapatnya. Ya, ada ulama yang mengatakan ya tahlilan itu haram, tapi karena banyak melakukan jadi boleh. Ya, ini seperti ini kan namanya alimul ummah, mengikut pendapat orang. Wakila yajibu dzalika li anna hadza din, wajib di situ. Fa yajuzu an tuqallidal adna ma'wujudil a'la. Maka kalau ada beberapa ulama di hadapan kita pilih yang paling berilmu dan paling warok menurut pandangan kita. Ya, menurut husnuzannya kita, mana yang paling berilmu itu yang kita tanyai. Ya. Dan tidak boleh kita menanyai murid kalau adanya guru di situ. Ya, tidak boleh menanyai murid kalau adanya guru, karena ada yang lebih tinggi derajatnya. Wa hadzal qaul lahu wajhatun nadhar bila syak. Tentunya ini tidak dihukumi secara mutlak, ada perinciannya. Illa anna amal as-sahabah ala khilafihi. Ya, lianna as-sahabata kana yufti ba'duhum ba'dha wa yaftun nas ma anna fil baladi man huwa a'lamu minhum fala tajidun nas kulluhum mathalan mujtami'ina ala Umar bin Khattab yastabtu bal yastabtuna man huwa dunahu min ahli al-fatwa. Tapi kenapa? Jadi barusan cara poin keempat. Yang mana itu? Wa hadzal qaul lahu wajhatu nazar. Syarah untuk yang mana maksudnya? Syarah poin keempat. Di mana poin yang keempat? Kalau di sini yang itu tadi syarahnya untuk poin keempat, kita juga poin kedua. Wa hadzal qaul lahu wajhatu nazar bila syak itu untuk poin yang mana poin yang keempat? Yang kelebihannya mufti. Saya belum nyampe di sini. Oh, jatuhnya ke situ ya? Wah, jauh sekali ini di cetakan anak belakang depan. Baik. Intinya sama aja ya. Berlaku juga di sini. Maksudnya adalah bahwasanya amalan para sahabat menyelisih hal yang kita sebutkan barusan ya. Jadi tadi kan kita mengatakan bahwasanya kalau ada yang a'la, maka itu yang kita pilih. Tidak boleh kita pilih yang adna, ya, mufti yang adna maksudnya. Karena tapi para sahabat kan mereka saling berfatwa satu sama lain. Padahal yang paling a'la di antara mereka kan Abu Bakar sama Umar. Tapi kan nggak semua para sahabat meminta fatwa kepada Abu Bakar dan Umar. Mereka kadang minta fatwa kepada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sahabat-sahabat yang berada di bawah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar kita katakan paling afdal karena mereka adalah yang disabdakan oleh Nabi, ya, disebutkan oleh Nabi afdalun nas pada Nabi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan seterusnya. Baik. Jadi intinya para sahabat melakukan yang seperti itu. Nah, ini berarti itu maksud dari kata fi wujhatun nazar tadi. Ya, fi wujhatun nazar maksudnya bukan hukum secara mutlak. Ya, kita katakan zaman para sahabat itu pengecualian karena ulama semua isinya, gitu kan, dan dekat dengan masa nubuwah. Kalau zaman sekarang, ya, kalau sama-sama semua saling berfatwa untuk masing-masing, ya kan kacau jadinya, ya, akan terjadi kekacauan. Fa amalus sahabat yadullu annahu la yajib wa innamal wajibu an yastaftiya man tara annahu ahlan. Wa hadzal qaul wa li anna al-haqqa qad yakunu ma'al mafdul dunal fadil. Fahimtum al-farq bainal mafdul wal fadil? Nah, guru itu fadil, bawahnya mafdul, ya, muridnya mafdul, ya, fadil itu yang paling utama, ya, mafdul itu juga utama, tapi ada yang lebih utama, gitu maksudnya. Ya, fa idza lam yata'ayyan as-shawab fil 'alam wal awra jaza istifta'u ghairihi. Ya, kalau tidak ada yang lebih berilmu dan lebih wara, maka boleh kita minta fatwa kepada yang lainnya. Wa hadzal qaul huwa sahih lakin la syakka annahum yanbaghi lil insani an yakhtara man huwa 'alamu wa awra
wa awra li'anna dzalika akhwat wa li'annahu arjah wa aqrabu ila as-shawi min ghairihi fa in qila ala hadha law kana jumhurul ulama ala qaul fal yanbaghi an yatabi'a hadzal qaul na'am yanbaghi idza ikhtalafa al ulama wa kana al jumhur ala qaul an yatabi'a al jumhur ma lam yatabayyan lahu anna as-shawab ma khilafi وذلك لأن قول الجمهور أقرب إلى الصواب كما هو ظاهر ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون الحديث الأكثر عددا على الأقل ويسمون المخالف للأكثر شاذا ولا يتعدون به. Baik. Jadi intinya kalau ada perkataan jumhur dalam suatu masalah, maka kita pilih perkataan jumhur karena itu biasanya lebih dekat dengan kebenaran. Itu selama tidak ada perkataan lain yang lebih kuat dari perkataan jumhur, gitu ya. Ya, terkadang perkataan jumhur itu bisa jadi yang salah ya. Nggak selamanya jumhur itu yang benar gitu. Bisa jadi yang lebih dekat dengan kesalahan itu pendapat yang lain begitu. Nah, kalau tidak ada pendapat yang lain lebih benar, nah, barulah kita pegang pendapat jumhur. Sebagaimana para ulama dalam ilmu hadis juga begitu. Mereka memilih hadis yang lebih banyak ya, lebih banyak riwayatnya atau lebih banyak jalur pendukungnya ya, yang lebih banyak yang meriwayatkannya. Maka hadis-hadis yang ada dalam kutubut tis'ah itu lebih kuat derajatnya daripada yang hanya ada pada satu kitab saja ya. Dan yang menyelisihi hadis-hadis yang banyak itu dinamakan hadis syadz la ya'taduna bihi. Falhasil annal insan yang bagi lahu an yahtata bi qadri ma yastati kama annal maridha la maridha wa kana fil baladi tabiban fa innahu yadhhabu ila alamiha wa aqrabihima ila isabatid da'i wad dawa wa aqtarihima tajribatan kama huwa musyahid wallahu a'lam. Jadi analoginya kata Syekh, kalau ada dua alim atau lebih di situ tentu kita cari yang paling alim ya. Kalau sama-sama alim menurut pandangan antum ya udah, berarti mana aja sama aja gitu. Sebagaimana kalau kita lagi sakit dan di negara kita atau di kampung kita ada dua dokter. Nah, kita pilih mana yang lebih pandai di situ, mana yang lebih berpengalaman. Baik. Kemudian as-salis an yasifa halatahu wasfan sadiqan ya. Yang ketiga, sebagai seorang mustafti, kita harus mensifati keadaan kita, maksudnya menceritakan keadaan kita dengan ya pensifatan yang benar, ya pensifatan yang jujur. Ya. Jadi kita ceritakan kondisi kita sebagaimana memang itu yang terjadi, jangan dirubah-rubah. Gitu. Ya. Waqalis sa'il, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'. Wa idza tawadda'na bihi atashna apa natawadda'u bima'il bahri. Contohnya perkataan para sahabat ketika meminta fatwa kepada Nabi. Ya, ini hadis ya. Ya. Inna narkabul bahra, bimana ya kami melintasi lautan ya dengan kapal begitu, dengan perahu, dan kami membawa sedikit air. Ya, kalau air tadi kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Ya, apakah boleh berwudu dengan air laut? Jangan tiba-tiba bilang boleh nggak berwudu dengan air laut. Nanti jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Ya, kalau kita tanya kepada orang, boleh nggak berwudu dengan air laut? Ya, bisa jadi ustadznya mengatakan nggak boleh, karena beranggapan antum punya air lain, gitu, selain air laut. Maka yang paling benar itu adalah ceritakan kondisi antum dari awal. Kami sedang di tengah lautan dan membawa air yang sedikit. Nah, ini namanya wasful halah. Baik. Ya, kemudian yang keempat, an yantabiha lima yaquluhul mufti bihaitsu la yansarif minhu illa waqad fahima al-jawaba tamaman. Tidak boleh kita untuk memperhatikan an yantabiha lima yaqulul mufti, dia memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh si mufti ya, dan tidak pindah, tidak pergi kecuali dia telah paham jawaban itu dengan sempurna. Ya. Jadi tidak boleh pindah kepada orang lain kecuali telah paham. Walau qila idza istafta al-insan wa hunaka man huwa a'lamu minhu fil batn wa yatayaqan al-haqq fa al-alam yufti la ba'sa yufti illa idza ra'a maslahatan rajihatan. Baik, wa man maqsud bil hadits liman katama ilman hal maqsud bil ilmi fihi kullu ilmi syari'ah bi usuli wa furu'i wal maqsud ilmi al-wajibat mithal shalat wa zakah wa 'am wa la budda min tafuri syuruti wujubi al-fatwa. Ada urutannya di kitab mana ini, membingungkan ini. Yang enggak sama dengan urutan di kitab antum. Jadi ada yang keduluan kebaca tadi ya. Ya. Tapi kalau dilihat cuma cocoknya jalan lagi. Ini aja langsung. Cuman sampai sini sekarang akhirnya kan nggak nyambung di sini jadinya. Karena di syarah juga kan nggak ada Arabi di situ, ada nggak Arabi di sini? Nggak dituliskan Arabi begitu. Karena langsung aja ada sih.
Baik, al-muhim intinya pada matannya saja di situ ya. Syarahnya tidak terlalu penting di situ. Ya, hanya penjabaran dari matan saja. Intinya adalah bahwasanya seorang mustafti harus memenuhi atau memperhatikan 4 poin ini. Nah, poin yang pertama adalah ya, apa tadi poin yang pertama dari mustafti? Niat yang baik. Orang yang bertanya mustafti itu harus punya niat yang baik. Kemudian poin yang kedua apa? Nah, bertanya kepada ya, seorang mufti yang paling berilmu dan paling warak. Kemudian yang ketiga, menceritakan kondisi atau bertanya dengan spesifik. Ya, bertanya dengan spesifik. Kemudian yang keempat, untuk ya pahami dengan baik dulu ya pertanyaannya, baru kemudian pindah atau pergi. Ya. Baik, Allah Ta'ala alam. InsyaAllah Ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Selesai kita dari Al-Mufti wal Mustafti, masuk ke pembahasan sebelum yang terakhir, yaitu pembahasan Al-Ijtihad, kemudian At-Taqlid yang terakhir ya. Baik, Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.